berbicara Kiai Haji Idrus Ramli, lebih bahaya mana gitu. Kita kaji dulu Syiah, Wahabi, Kiai Haji Idrus Ramli. Di saat saya mencermati video-video Kiai Haji Idrus Ramli itu dari awal sampai yang sekarang ini videonya, itu 90% berbicara Wahabi. Jadi 90% berbicara Wahabi. Dan memposisikan Wahabi sebagai gerakan yang menyesatkan. Jadi memposisikan Wahabi sebagai gerakan menyesatkan. Tidak tanggung-tanggung, memang beliau mengelak kalau beliau mengkafirkan Syiah kan. Mengelak ya, dari salah satu videonya. Tapi kalau dari ucapan-ucapannya memang terkesan sekali kalau mengkafirkan Wahabi itu. Terkesan sekali itu mengkafirkan Wahabi, walaupun dari klaimnya tidak mengkafirkan. Karena ketika menyebutkan Wahabi misalnya, nah kemudian berbicara Islam misalnya. Nah ini kalau dari Wahabi, ini dari Islam. Nah bahasa seperti ini sebenarnya takfiri gitu. Takfiri ketika Wahabi dan Islam. Kalau misalnya dia menggunakan antara Wahabi dan Aswaja, nggak apa-apa, silahkan. Karena memang Aswaja itu bikinan mereka ya, bukan Aswaja dalam bentuk definisi yang umum disebutkan oleh para ulama, tapi Aswaja model mereka itu. Aswaja Assembleng Indonesia, Aswaja kloningan. Yang dikloning, kemudian dimiripkan dengan Aswaja dari Ahlus Sunnati wal Jamaah menjadi asli warisan Jawa misalnya. Itu kalau kita cermati ya terlebih dahulu dari pengertian Aswaja itu. Nah, dari muatan kitab Al-Fitnatul Wahabiyah ini yang terdiri dari beberapa halaman, isinya kan semuanya fitnah. Mulai sejak kehidupannya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai yaitu mengalahkan Raja Hussein atau Sarif Hussein. Ini menjadi perbincangan khusus. Perbincangan khusus kelompok-kelompok khusus terutama oleh yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ya. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini dikatakan adalah mufti Imam Syafi'i di Mekah. Nah, salah satu fatwanya sebagaimana yang terdapat di dalam kitab I'anatut Talibin. Nama mufti Syafi'i ini nama keagungannya ya. Walaupun kalau ditelusuri lebih jauh, Mufti Imam Syafi'i ini yaitu kena cipratan pemikiran-pemikiran takfiri Syiah. Kalau kita lihat itu Mufti Imam Syafi'i ini ya, kalau saya lihat. Dan di Indonesia Mufti Imam Syafi'i ini Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Syed Ahmad Zaini Dahlan itu diposisikan sebagai ulama yang besar gitu. Besar banget. Ya memang ukurannya mereka ya, seleranya mereka itu. Jadi selera ini menentukan. Walaupun misalnya kita membeli nasi di restoran mahal, kemudian ada nasi bikinan warung Tegal gitu ya. Lalu sama-sama dicicipi yang restoran, yang resto, makanan yang dari resto dan warung Tegal. Kemudian karena tidak suka dengan resto tadi, lalu orang ini mengatakan, wah, kalau dibandingkan dengan warung Tegal misalnya, kalah jauh dong, walaupun mahal harganya. Nah, demikian juga yang terjadi antara kitab yang ditulis oleh Ahmad Zaini Dahlan ini menimbulkan pemikiran yang cukup rumit itu. Kalau
kalangan ulama-ulama Indonesia misalnya, termasuk beberapa bayi Aswaja kemarin itu, mereka mengatakan kalau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini hidup di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saksi langsung dari keberadaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah itu saya mencoba menelusuri dari sisi usianya Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu ternyata di luar nalar sehat. Bayangkan saja, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini lahirnya 1703. Sedangkan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu yaitu setelah 100 tahun. Setelah 100 tahun dari meninggalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baru ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Diklaim oleh para pendukungnya di Indonesia kalau Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini hidup di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini namanya penyelewengan sejarah, ya. Penyelewengan sejarah yang seharusnya tidak dilakukan walaupun ingin menang, ya. Ada beberapa Ustadz Aswaja yang melakukan pembelaan, ya. Ada beberapa Ustadz Aswaja yang melakukan pembelaan. Di antaranya juga adalah bocah Aswaja gitu, siapa namanya saya lupa ya, dan seorang lagi ulama Aswaja itu. Jadi dia membacakan buku Al-Fitnatul Wahabiyah tadi, membacakan buku itu sebagai pendalilan bahwa Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu menyaksikan langsung peristiwa di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah dan bersikap. Lalu di dalam tulisan-tulisannya itu semuanya harusnya kan menggunakan narasi yang tidak harusnya menggunakan sanad, kan mereka ini selalu berbicara sanad. Tapi kalau buku Al-Fitnatul Wahabiyah itu sama sekali tidak bersanad. Jadi tidak ada sanadnya. Buku Al-Fitnatul Wahabiyah itu sama sekali tidak ada sanadnya. Dan penuh dengan kedustaan di dalam buku Al-Fitnatul Wahabiyah. Bisa dikatakan dari keseluruhan buku tersebut, kalau dibaca, itu kebohongannya mencapai lebih dari 75%. Jadi kebohongannya itu dari kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini, yang katanya itu adalah Mufti Syafi'i. Ini dibantah oleh seorang ulama ahlul hadis dari India, Al-Hindi, ya, yang mengumumkakan fakta kebohongan tersebut. Jadi judulnya adalah Siyanatul Insan, yaitu li Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi itu adalah sebuah karya monumental bantahan talak terhadap Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kalau antum ingin membacanya, googling saja di situ, perang pena antara ulama India itu dengan kelompoknya Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini. Terlalu banyak kebohongan yang dilontarkan dan dilemparkan oleh yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan tersebut. Nah, yang kedua itu saya sudah mengatakan buku yang satunya itu ditulis oleh dedengkut Syiah, namanya Abdul Muhsin, yang kala itu antara Syiah dan Wahabi bagaikan tai unta dibelah dua katanya. Nah itu padahal ini dikutip oleh Idrus Ramli, tapi terus terang saja pernyataan Idrus Ramli ini tidak benar. Kenapa? Yang dikatakan bukan yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli itu bukan seperti yang tertulis di dalam buku Syiah. Karena itu buku Syiah yang memuat seperti itu buku Syiah. Habib Syiah gitu ya. Dia menyebutkan di situ dengan istilah antara yaitu
Syiah dan Nasibi itu, yaitu apa, Nasibi ya. Nasibi di sini maksudnya adalah para sahabat Nabi itu dianggap Nasibi oleh Syiah. Bukan Wahabi, Nasibi itu. Jadi di situ yang dikatakan bagaikan tai unta dibelah dua itu berkaitan dengan Nasibi. Lah mengapa kemudian dirubah menjadi Wahabi oleh Kiai Haji Idrus Ramli ya? Silakan saja itu lihat ya. Cek perkataan Nasibi itu dari siapa gitu, dari Syiah. Munculnya kata Nasibi itu memang dimasyarakatkan dan dikembangkan oleh Syiah di awalnya. Kalau saya simpulkan, kemudian lebih berbahaya mana? Kiai Haji Idrus Ramli dan Wahabi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.